Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai soal yang berkaitan dengan metode Lagrangian. Jadi ini ada problem GHS, gerak harmonik sederhana ya. Soal ini cukup menarik. Di sini ada katrol, kemudian ada dua beban M1, M2, kemudian dikaitkan dengan pegas, pegasnya anggap aja digantung di langit-langit. Nah, ketika nanti M1, M2 dilepas dari keadaan diam, M1, M2 bisa bergerak, sehingga nanti katrolnya bisa bergetar naik turun begini. Ini berapa frekuensinya? Itu yang ditanyakan ya. Oke, kita jawab. Kita gambar dulu seperti ini. EP0 ini saya pakai acuan poros katrol pada saat pegasnya dalam keadaan panjang normalnya ya. Jadi ini masih ditahan M1, M2 karena nanti kemudian dilepas. Jadi ketika ditahan, jadi pegasnya ini belum memanjang ya. Jadi ini saya gunakan sebagai acuan EP0 di sini ya. Nah, terus kemudian pada suatu saat misalnya setelah dilepas, nanti katrolnya turun. Nah, turun sejauh Y misalkan, dan M1, M2 posisinya seperti ini. Jadi M1 terhadap poros katrolnya punya posisi Y1, sedangkan M2-nya Y2, begitu. Nah, kita bisa menulis bahwa Y1 plus PR plus Y2 itu harus sama dengan panjang tali ini kan. Nah, PR itu lengkungan setengah lingkaran ini ya. Oke, nah sekarang kalau begitu ini bisa saya tulis Y1 plus Y2 sama dengan L besar. L besar itu adalah pengurangan L kecil dengan PR. Jadi ini L besar ini sifatnya tetap ya, tidak berubah, selalu konstan. Jadi yang berubah itu hanya posisi Y1 dan Y2 saja kan ya. Nah ini saya turunkan satu kali terhadap waktu. Jadi ini Y1 dot, Y2 ini Y2 dot. Nah ini sama dengan 0 karena L itu konstan ya. Oke, kalau begitu Y2 dot ini bisa saya tulis sama dengan min Y1 dot. Jadi artinya kecepatan M1, M2 itu sama sebenarnya ya. Cuma saling berlawanan. Oke, sekarang saya turunkan lagi sekali lagi terhadap waktu. Jadi ini Y2 double dot sama dengan min Y1 double dot. Kalau posisi turunkan dua kali terhadap waktu, ini akan jadi percepatan. Jadi ini sebenarnya percepatan beban M2, sedangkan Y1 double dot itu percepatan beban M1. Ini saya sebut persamaan 3. Saya cari energi kinetik sistem dulu. M1, M2 bergerak sehingga dia punya energi kinetik sebesar ini ya. Kemudian katrolnya juga bergerak sehingga energi kinetik translasinya ini. Tapi katrol ini juga berputar. Dia punya energi kinetik rotasi sebesar setengah I omega kuadrat. Jadi I di sini menunjukkan momen inersia dari katrolnya. Nah ini saya bisa sederhanakan. I-nya itu saya uraikan ya, setengah mr kuadrat. Katrol ini dianggap silinder pecal ya. Jadi momen inersianya adalah setengah mr kuadrat. Di mana R kecil itu adalah jari-jari katrol. Nah, oke. Sekarang perhatikan di sini bahwa ini bisa saya tulis seperti ini kan, seperempat M besar. M besar itu massa katrol dikalikan dalam kurung omega R kuadrat. Oke, saya hapus dulu, saya seret ke atas. Nah, perhatikan baik-baik bahwa omega K kali R itu tidak lain adalah kecepatan dari titik di tepi katrol itu sama aja dengan kecepatan M1, M2. Oleh sebab itu omega K kali R itu saya ganti dengan Y1 dot, kecepatan M1, kecepatan linearnya ya. Tapi sebenarnya diganti Y2 dot, ya tidak masalah, karena Y1 dot sama dengan Y2 dot. Tapi saya menggunakan variabel Y1 dot ya. Oke, nah sekarang perhatikan baik-baik. Y2 ini saya ganti dengan min Y1 dot. Lihatlah di sini ya. Y2 itu sama dengan min Y1 dot. Ini saya reduksi variabelnya sehingga variabelnya nanti cuma ada Y, Y1, Y dot, Y1 dot. Jadi ada 4 variabel ya. Ya jangan banyak-banyak variabelnya, bingung nanti kita. Oke, potensial dari sistem ini. Jadi M1, M2 punya energi potensial terhadap garis acuan merah EP0 ini, begitu juga katrolnya dan juga pegasnya. Jadi kalau begitu kita lihat di sini energi potensial dari M1 itu adalah min M1G kali H. Tapi perhatikan H itu adalah posisi M1 terhadap garis acuan merah ini. Jadi Y1 ditambah dengan Y. Ya, Y1 ditambah dengan Y. Makanya kalau kita lihat di sini energi kinetik dari M1 itu adalah Y dot plus Y1 dot dikuadrat. Kenapa? Karena kalau kecepatan kan posisinya harus diturunkan satu kali. Gitu ya. Nah ini kecepatan relatif
M1 terhadap poros katrolnya ini, garis merah ini ya. Oke, nah terus kemudian M2 juga punya energi potensial ya terhadap garis merah ini, garis acuan ini. Jadi kalau begitu Y2 tambah Y kan, atau Y tambah Y2. Tapi karena ini di bawah garis acuan, makanya IP-nya negatif. Nah ini saya sudah berulang-ulang mengatakan kalau energi potensial benda di bawah garis acuan pasti IP-nya negatif. Jadi plus dikalikan min jadinya ya min di sini ya, Y plus Y2. Makanya di sini kenapa kalau kecepatannya dari benda 2 M2 itu adalah Y dot ditambah Y2 dot. Jadi ini kecepatannya turunan pertama posisi terhadap waktu. Jadi turunan ini ya. Oke, terus kemudian berikutnya adalah katronnya punya energi potensial terhadap garis acuan min MGY. Nah, terus kemudian pegasnya juga punya energi potensial karena dia memanjang sejauh Y, maka energi potensialnya setengah KY kuadrat. Oke, jadi kalau begitu ini bisa saya tulis Y2-nya itu adalah L dikurangi dengan Y1. Jadi ini saya substitusikan persamaan 1 ke sini ya. Oke, terus kemudian saya hapus dulu, saya seret ke atas, saya cari Lagrangianya dulu yaitu T min V. T min V itu jadinya seperti ini. Ya, ini min-nya jadi plus semua ini akhirnya ya. Oke, ketemu Lagrangian, kita turunkan terhadap variabel Y dulu Lagrangiannya secara parsial ya, turunannya terhadap Y yaitu hasilnya M1G. Perhatikan di sini. M1G ini turunannya kan 1 ya, plus M2G, terus kemudian plus MG. Nah, ini turunannya adalah min KY. Nah, oke. Nah, saya tata kembali jadi seperti ini kan, boleh G-nya dikeluarkan. Nah, saya hapus dulu, saya seret ke atas. Saya turunkan sekarang secara parsial Lagrangian terhadap Y dot. Jadi hasilnya seperti ini. Ini saya turunkan, ini hasilnya. Ini saya turunkan, hasilnya seperti itu. Kemudian ini saya turunkan juga terhadap Y dot, hasilnya seperti ini. Nah, sedangkan yang lain ini kan konstanta. Kalau konstanta diturunkan 0 ya, karena ini turunan parsial. Nah, oke, jadi kalau begitu ini saya tata kembali seperti ini. Saya sederhanakan maksudnya. Jadi seperti ini, kemudian saya tata Y1 dotnya saya keluarkan, akhirnya ini M1 min M2 dalam kurung, yang ini M1 plus M2 plus M besar kali Y dot. Oke, saya hapus, saya seret ke atas. Persamaan seperti ini bisa saya sederhanakan supaya nggak kepanjangan. Jadinya ini PG min KY. Ya, PG min KY, di mana P-nya nanti itu ini ya. Oke, jadi P-nya itu M1 plus M2 plus M. Supaya nggak kepanjangan persamaannya. Sedangkan M1 min M2 itu saya singkat Q, saya namakan Q aja ya. Oke, jadi akhirnya sederhana persamaannya ini jadi Q Y1 dot ditambah dengan P Y dot gitu. Oke, nah terus saya masukkan ke dalam persamaan Lagrange. Saya masukkan ke persamaan Lagrange. Jadi del L per del Y dot ini saya turunkan lagi terhadap waktu 1 kali. Jadinya ini kan, jadinya ini Y1 double dot PY double dot. Ini ya, turunkan 1 kali. Jadi akhirnya turunannya jadi double dot ini. Kemudian del L per del Y itu saya masukkan ke sini mana tadi ini kan. Jadi min plus KY ya, min PG plus KY. Oke, tinggal masukkan aja persamaan Lagrange ini. Akhirnya kita dapatkan persamaan seperti ini. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan 4, saya sederhanakan, saya bagi Q semua ruas ya. Jadi kalau begitu jadinya seperti ini. Ini bentuk sederhana dari persamaan 4. Oke, saya hapus, saya letakkan di sini persamaan 4. Sekarang saya turunkan terhadap variabel Y1 L-nya secara parsial ya. Hasilnya adalah M1G min M2G. Atau bisa saya tulis M1 min M2 kali G. Nah, ini kan Q, M1 min M2 itu ya, Q G itu ya. Sekarang saya turunkan terhadap variabel Y1 dot. Ya, Y1 dot. Hasilnya seperti ini. Ya. Ini saya anggap Anda sudah sangat ahli menurunkan secara parsial ya. Jadi seperti ini. Oke. Karena ini sudah merupakan problem yang ketujuh. Saya kira Anda sudah mempelajari sebelumnya ya. Oke, jadi turunannya seperti ini. Kalau del L per del Y1 dot ini disederhanakan jadi seperti ini. M1 plus M2 plus setengah M itu saya namakan R aja. Sedangkan M1 min M2 itu adalah Q. Gitu ya. Oke, jadi R-nya itu akhirnya dapat ini saya sederhanakan.
Jadi ini kan R-nya ya, supaya nggak kepanjangan persamaannya. Jadi R besarnya itu M1 plus M2 plus setengah M. Saya hapus, saya seret ke atas. Ini Q-nya tadi ya, R-nya ini, P-nya itu. Nah, akhirnya saya dapatkan persamaan del L per del Y1 dot itu adalah RY1 dot plus QY dot. Nah, dengan QRP seperti ini. Sekarang saya masukkan ke dalam persamaan Lagrange. Ini persamaan Lagrange-nya untuk variabel Y1 dan Y1 dot. Nah, kalau saya memasukkan ke persamaan Lagrange, del L per del Y1 dot, ini turunkan sekali lagi terhadap waktu, jadinya RY1 double dot plus QY double dot. Nah, del L per del Y1 itu adalah Q kali G. Ini ya. Oke, saya dapatkan persamaan yang kelima sekarang. Oke, saya hapus, saya seret ke atas. Ini saya sudah mendapatkan persamaan 4 dan 5 dalam Y1 double dot, Y double dot, dan Y di sini ya. Oke, nah sekarang mari saya kurangi persamaannya. Saya mau mengeliminasi Y1 double dot ya. Kalau saya kurangkan, akhirnya dapat seperti ini ya. Ini saya kurangkan, Y1 double dotnya hilang kan ya. Jadi persamaan seperti ini. Oke, terus kemudian ini saya tata kembali. G-nya ini saya keluarkan ya, jadinya seperti ini. Per Y-nya tetap di sini ya. Oke, saya sederhanakan persamaan ini jadi seperti ini. Bisa kan ya? Oke, jadi ini QR, penyebutnya saya samakan, jadi ini Q kali R saya samakan. Nah, terus kemudian saya seret ke atas ini ya. Nah, kedua ruas saya kalikan dengan QR per PR min Q kuadrat. Saya mau menghilangkan ini sih. Jadi kalau begitu di sini Y double dot sendirian. Ini jadinya ini yang di depan Y ya. Nah, ini yang ini apa? Nah, hilang di sini. Hilang jadi min tapi ini ya. Jadi min karena ini PR min Q kuadrat, ini Q kuadrat min PR. Oke, jadi ini berarti kalau gerak harmonik, ini bentuk persamaannya pasti mengikuti persamaan seperti ini. Y double dot plus omega kuadrat kali Y min Q sama dengan 0. Dengan omega itu adalah kecepatan sudut dari katrol yang bergetar ini. Oke ya, ini sudah pernah saya bahas sebelumnya ya. Nah, kenapa persamaannya menjadi seperti ini? Persamaan umum gerak harmonik. Oke, sekarang mari kita lihat omega kuadratnya itu berarti yang di depan Y. Koefisien dari Y ini. Omega kuadratnya adalah KR per PR min Q kuadrat. Nah, atau omeganya di akar ini kan. Oke, tapi ingat bahwa Q, R, P sudah ada dalam soal ini ya. Jadi kita sederhanakan dulu omega itu 2pi F ya, kita uraikan. Berarti F-nya itu sama dengan 1/2pi akar ini. Nah, sekarang kita masukkan R, P, R, Q saya masukkan. Nah, ingat tadi R-nya kan ini ya. Nah, ini saya masukkan ke sini. P-nya tadi tuh panjang gitu. Nah, terus kemudian R-nya saya masukkan di sini. Nah, Q-nya saya masukkan. Jadi akhirnya frekuensinya ketemu rumus seperti ini. Ini sangat panjang sekali ya. Oke, jadi sebenarnya problem ini tidak terlampau sulit ya. Kalau kita memahami Lagrangian secara bagus, insya Allah bisa menyelesaikan problem secara gampang. Oke, sampai di sini saya sudahi. Physics is very easy and fun.